Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini aku bakal coba ngejawab beberapa pertanyaan yang sudah kalian lontarkan melalui akun Instagram Koloni Sugar Glider. Ya, sebenarnya aku sih pengen buka Q&A di akun pribadi ya, di akun yo.art, cuman takutnya pertanyaannya bukan seputar Sugar Glider, jadi ya udah di akun Koloni Sugar Glider aja. Tanpa terlalu banyak cincong, kita langsung masuk aja kepada pertanyaan yang sudah tidak sabar mungkin kalian ingin ketahui jawabannya, oke? Oke, buat pertanyaan pertama itu datang dari nawazaril.m. Pertanyaannya adalah cara mengatasi sugar glider yang joy yang masih gigit-gigit pelan tapi kadang suka gigit. Masih gigit-gigit pelan tapi kadang suka gigit. Bukannya gigit-gigit pelan itu gigit juga ya, tapi ya udahlah, mungkin maksudnya kadang dia ini suka gigit-gigit yang agak kencang gitu ya sampai jemari kita sakit. Yang perlu kita ketahui adalah pada umumnya sugar glider joy itu mereka kadang suka gigit-gigit pelan. Kenapa? Karena seperti namanya, sugar glider joy yang baru beranjak dari kantung induknya, mereka ini bakal mencoba untuk menguatkan giginya ya dengan cara menggigit-gigit pelan apapun itu, baik itu jeruji kandang misalkan, atau misalkan mereka menggigit-gigit tempat tidur, pouch dan lain sebagainya, bahkan jari kita. Untuk apa? Untuk merasakan tekanan dari gigi mereka. Jadi kayak mereka itu ingin menguatkan gigi mereka ya dengan cara gigit-gigit. Nah, yang perlu kita ketahui sebagai owner, pasti kita nggak pengen ya dia ini suka gigit-gigit jari kita ya. Salah satu cara yang bisa kalian lakuin adalah dengan cara sengaja menggigitkan jemari kita itu kepada gigi mereka seperti ini. Nah, seperti itu. Untuk apa? Biar mereka ini merasa bosan saat menggigit jemari kita. Jadi mereka memilih untuk menggigit hal-hal lain. Dan yang harus kita perhatikan adalah saat mereka menggigit jari kita, jangan sampai kita ini menarik atau kita ini kaget atau kita ini terlihat takut. Karena apabila demikian, dia bakal ngelakuin hal tersebut terus-menerus untuk menghindari sentuhan atau pegangan dari kita. Jadi saat kita tidak mau digigit, kita sengaja gigitkan. Tapi seperti pada gambar, kita letakkan jemari kita itu terbalik ya. Jadi si bagian kukunya ini yang terkena gigi mereka, biar dari kitanya juga nggak sakit. Dan dia pun gigitnya nggak kerasa gitu, nggak kerasa kayak apa ya, kayak nggak ngegigit bantal gitu kan, agak keras ya kuku kayak gitu sih. Itu bisa banget kamu coba dan terapin buat sugar glider kamu kayak gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, berasal dari Ahmad Fauzi 26. Pertanyaannya, mau nanya kak, jika anakan pertama dijodohkan dengan anak kedua apakah bisa? Kalau misalkan ditanyanya bisa atau enggak, kalau dari sudut pandang aku sendiri tentunya bisa, tapi seperti halnya perkawinan sedarah itu sangat tidak direkomendasikan dan tidak baik bagi sugar glider karena banyak hal-hal yang mungkin bisa terjadi. Karena saat kita mengawinkan anak pertama dan kedua itu sama ya, mereka ini satu darah dari induk yang sama, sehingga saat kita mengawinkan sugar glider dengan darah yang sama itu tidak direkomendasikan karena khawatirnya terjadi kelainan yang mungkin sekali terjadi sama sugar glider. Dan nggak cuma di sugar glider sih, di berbagai macam hewan pun itu tidak lumrah ya, istilahnya tidak disarankan lah. Kalau ditanya bisa atau tidak ya bisa, tapi disarankan atau enggak, karena nyatanya pada manusia pun pernikahan sedarah itu tidak boleh ya. Jadi sama gitu, sama hewan juga tidak direkomendasikan dan tidak disarankan untuk dikawinkan sedarah. Ada baiknya kalau misalkan kita punya sedarah, kita bisa nih ngajak tuker ke orang lain nih, tuker nih dengan umur yang sama tapi dengan jenis kelamin yang sama juga, biar nggak sedarah aja gitu. Itu juga bisa kita lakukan, atau kita jual sugar glider yang itu dan kita beli juga sugar glider dengan usia dan juga jenis kelamin yang sama untuk dikawinkan dengan sugar glider kita. Kayak gitu solusinya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, berasal dari Anugrah Kun. Pertanyaannya, pemberian nutrisi seperti HPW ditambah Pollen B apa perlu atau cukup dari buah, bursun sama UH aja? Sebenarnya kalau misalkan pemberian nutrisi itu ditanya perlu atau enggak, itu tuh bagus gitu ya, bagus gitu. Sama seperti halnya prinsip berkehidupan kita 4 sehat 5 sempurna. Saat kita memberikan pakan seperti halnya buah, kemudian protein dan bursun, itu mungkin kita bisa sebut 4 sehat. Namun apabila kita ingin 5 sempurna, ada baiknya kita tambahkan beberapa varian
makanan tambahan lagi, seperti halnya HPW maupun bipolen. Itu tujuannya untuk menambahkan nutrisi agar bisa lebih maksimal pertumbuhan sugar glider kita. Contohnya aku pun menambahkan di makanan bubur sun itu biasanya aku tambahin pakai tulang sotong. Tulang sotong itu kan bisa kita keruk gitu ya, dimana fungsinya untuk menambahkan kalsium dari makanan sugar glider. Terlebih aku lebih memprioritaskan penambahan tulang sotong itu untuk sugar glider joy atau sugar glider yang sedang IP atau sedang OOP. Itu bagus, tujuannya buat apa? Biar tulang sugar glider dan giginya kelak itu bisa lebih baik lagi pertumbuhannya. Kalau dari sudut pandang aku sih kayak gitu. Jadi saat kita memberikan pakan tambahan seperti yang udah kamu tanyain, itu apakah harus? Nggak harus, tapi apakah baik untuk ditambahkan? Tentu saja baik, karena tujuannya untuk meningkatkan nutrisi yang ada pada sugar glider kita. Seperti itu. Lanjut kepada pertanyaan selanjutnya yang berasal dari Tuan Muda _FM. Jantan sudah birahi, usia mereka baru-baru sama. Oh, jantan sudah birahi, usia mereka berdua sama, tapi betina nggak mau melayani yang jantan. Gimana solusinya, Min? Mungkin hal yang pertama yang harus digarisbawahi adalah usia mereka ini sama tuh usianya berapa gitu ya. Saat usia mereka ini sama-sama 5 bulan, mungkin wajar banget itu nggak terjadi perkawinan karena si betina itu belum siap di usia 5 bulan. Kalau misalkan usia mereka ini udah di usia yang matang, misalkan di usia 8 bulan atau 1 tahun, jarang sih kalau misalnya betina nggak mau melayani ya. Biasanya kalau sugar glider itu tidak terjadi IP atau hamil itu karena faktor jantan sih menurut aku ya. Biasanya jantannya kurang agresif atau memang mereka ini nggak cocok gitu, bisa jadi banget mereka ini nggak kawin. Karena dari pengalaman aku pun sempet sih ada jantan, betinanya itu udah diganti sampai yang ketiga, ini betina yang ketiga baru IP gitu. Dan di betina pertama dan kedua mereka ini nggak kunjung IP, tapi saat betina pertama dan kedua dikawinkan dengan jantan yang lain, justru mereka bisa IP. Jadi sebenarnya kendalanya bukan pada sugar glidernya, tapi pada kecocokan mereka gitu. Jadi saran dari aku yang terbaik mungkin kamu bisa coba ganti pasangan, baik itu dengan cara menjual salah satunya dan membeli kembali dengan jenis kelamin yang sama, maupun menukarkannya dengan teman-teman yang melihara sugar glider yang lain kayak gitu. Dan salah satu tips lain yang bisa coba kamu lakukan dengan pemberian jangkrik. Biasanya itu bisa meningkatkan birahi dari sugar glider. Jadi solusi pertama mungkin kamu bisa coba push jangkrik. Setiap hari kamu kasih sekitar 2-3 jangkrik aja, ukuran sedang, selama beberapa hari ya. Nanti coba lihat perkembangannya. Kalau misalkan selama sebulan betina nggak kunjung IP, aku saranin kamu buat mengganti pasangan dari sugar glider kamu, baik itu jantannya maupun betinanya, kayak gitu. Kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya dari Arika Sabik 93. Udah proven, pengen cepet-cepet IP lagi, minta sarannya dong. Kalau misalkan udah proven, pengen cepet-cepet IP lagi, yang perlu digarisbawahi juga adalah apakah si Joy-nya ini memang usianya sudah dewasa, udah sekitar 1,5 bulan, sudah bisa disapih, atau Joy ini masih terlalu kecil. Itu juga bisa menjadi penyebab si betina ini nggak mau kawin biasanya atau belum proven lagi karena dia masih fokus untuk mengurusi anaknya. Namun apabila si betina ini sebenarnya sudah sapih dari anaknya udah dewasa, udah dipisahkan atau udah di usia dewasa, tapi mereka belum kunjung proven lagi, saran yang bisa aku kasih sama seperti sebelumnya, coba kamu push sama makanan-makanan yang tinggi protein ya, biar meningkatkan birahinya. Dimana dari beberapa jenis serangga yang bisa diberikan dan beberapa opsi pemberian protein yang bagus untuk diberikan, aku saraninnya itu pemberian jangkrik, karena dari pengalaman aku sendiri terbukti bahwa dengan pemberian jangkrik secara rutin itu bisa meningkatkan birahi dari si sugar glider. Berbeda dengan ulat Hongkong, di mana ulat Hongkong ini lebih tinggi akan lemaknya ya, bukan proteinnya. Itu lebih ke membuat sugar glider ini gemuk atau berisi. Sedangkan jangkrik sendiri lebih kaya akan protein dan rendah lemak. Jadi itu aku lebih rekomendasiin untuk meningkatkan birahi dari sugar glider kamu. Terlebih dia udah proven ya. Istilahnya kalau udah proven dengan pasangan yang sama, itu biasanya mereka ya bakal proven lagi. Tapi saat yang satunya sudah proven, yang satunya lagi sudah proven, tapi provennya bukan dengan pasangan tersebut, dengan pasangan yang berbeda, itu ada opsi atau kemungkinan mereka ini emang gak cocok gitu. Jadi harus diberikan pasangan yang lain. Kamu bisa tunggu sampai kurang lebih 1 bulan lah. Kamu coba push jangkrik, kamu tunggu sampai 1 bulan. Kalau sampai 1 bulanan itu belum kunjung IP juga, aku lebih merekomendasikan untuk coba ganti pasangan, karena mungkin memang gak cocok walaupun keduanya pernah proven tapi dengan pasangan yang berbeda. Tapi saat mereka berdua nih yang proven,
harusnya sih bisa proven ya. Cuman kamu cobain aja dulu deh tips yang itu ya. Kalaupun nggak bisa jadi, balik lagi ke kamu bisa ganti pasangan maupun kamu bisa tetap pertahankan seperti itu. Lanjut ke pertanyaan terakhir pada kesempatan kali ini, berasal dari Yulfi Aulia. Pertanyaannya, tips buat breeder sugar glider sama saluran pemasarannya. Nah, ini menarik banget nih buat pertanyaannya, karena mungkin sebagian besar dari teman-teman yang nonton channel ini pelihara sugar glider sampai bertumpuk-tumpuk gitu ya, bahkan sugar glidernya tapi nggak keluar-keluar, nggak bisa dijual segala macam. Kalau untuk breeder sendiri, aku bakal ngasih rekomendasi kalian, harus banget, wajib banget kalian catat tanggal OOP dari sugar glider tersebut, biar kita bener-bener tahu nih usianya tuh berapa sih. Kemudian juga kita bisa tahu nih indukan sebelumnya tuh apa sih, dia tuh berasal dari indukan apa sama apa. Jadi data dari sugar glider kita ini bener-bener jelas, bener-bener konkret gitu. Usianya pas kita jual tahu berapa, atau pas kita beli pun baiknya kita tahu berapa. Jadi kita bisa menakar usia sugar glider kita tuh bisa sampai bertahan berapa lama di kondisi prima ataupun fitnya. Selain itu juga yang perlu kita perhatikan sebagai breeder adalah nggak cuma tentang gimana cara kita bisa breeding sebanyak-banyaknya kalau menurut aku, tapi gimana cara kita bisa nge-treatment sugar glider kita itu sebaik mungkin. Dari pemberian kandang yang layak, kemudian pemberian makanan yang oke, nggak cuma dikasih bubursun sampai dia mati gitu kan, kayak kasihan banget gitu kan, cuma dikasih makan itu. Kita juga kasih selingan lah, kasih buah-buahan, kasih protein, dan kasih berbagai macam snack juga boleh banget, agar mereka ini nggak bosan juga sama makanan dan mereka senantiasa tidak stres kayak gitu. Dan kalau buat saluran pemasaran, kalau menurut aku sendiri sih, untuk saluran pemasaran sugar glider itu sebenarnya potensinya masih luas ya, karena belum banyak banget orang-orang yang tahu. Tapi sugar glider ini tuh merupakan salah satu hewan peliharaan yang potensial buat kita kembangkan. Saluran pemasaran yang aku rekomendasikan yakni bisa berasal dari teman-teman di lingkungan kita sendiri. Misalkan kita punya teman-teman di kampus atau di SMA atau di SMP, kita perkenalkan kepada mereka, ini loh hewan peliharaan segala macam dan lain sebagainya. Itu juga bisa menarik minat teman-teman kita buat pelihara dan ambil dari kita. Maupun kalian bisa juga ikut ke komunitas-komunitas yang ada gitu di Indonesia. Contohnya kayak ini nih, Cimahi Sugar Glider Community, salah satu komunitas sugar glider yang ada di Cimahi. Dari sana juga kita bisa tahu nih, oh pas kita gathering, pas nanti kita edukasi ke masyarakat ada yang tertarik sehingga mereka bisa beli kepada kita. Selain itu juga saluran pemasaran yang bisa kita buat melalui Instagram gitu kan. Kita kan bisa bikin akun Instagram khusus, kita bikin konten tentang sugar glider. Kayak contohnya ada koloni sugar glider, itu juga salah satu saluran pemasaran dari sugar glider yang bisa kita jadikan opsi, dan berbagai macam saluran pemasaran lainnya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin saluran pemasaran itu, saat kita sudah terjun di dalamnya, kita udah ikut komunitasnya, kita udah kenal berbagai macam orang yang sama-sama sugar glider, itu sugar glider tuh pasti keluar kok, bakal laku juga, bakal ada pasangannya, bakal ada yang beli. Gimana cara kita nge-treatment, gimana cara kita meyakinkan, dan gimana cara kita membangun kepercayaan dari masyarakat atau calon-calon pembeli kayak gitu teman-teman. Oke, kurang lebih kayak gitu aja buat Q&A pada kesempatan kali ini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe kalau misalkan kalian suka. Kalau misalkan dari jawaban aku ada jawaban yang keliru, kalian bisa garis bawahi dan kalian tuliskan di kolom komentar jawaban terbaiknya. Kurang lebih segitu aja dari aku. Sekian, salam sejahtera untuk Sugar Glider Indonesia.